Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Raihan Alisa Ismet. Di sini saya akan membahas seputar tentang kehamilan. Kehamilan adalah misteri Allah yang luar biasa. Anak merupakan anugerah yang dititipkan oleh Allah SWT, dan tidak semua orang yang menikah itu dikaruniai anak. Oleh karena itu, jika pada akhirnya kehamilan terjadi, maka kita harus bersyukur kepada Allah SWT. Kata banyak orang, tanda-tanda kehamilan salah satunya yaitu telatnya datang bulan. Bener nggak ya? Ayo kita buktikan. Nah, jadi benar banget. Yang pertama tanda-tanda kehamilan yaitu telatnya datang bulan, yang kedua pusing, mual dan muntah, yang ketiga keramnya perut, yang keempat mood swing atau perubahan suasana hati, dan yang kelima mudahnya lelah atau cepatnya lelah. Yuk kita masuk ke pembahasan seputar perawatan untuk ibu hamil. Adapun kesehatan yang harus dijaga dalam masa kehamilan. Yang pertama, harus konsumsi makanan yang sehat. Yang kedua, rutin minum vitamin kehamilan. Yang ketiga, kurangi konsumsi kafein. Dan yang keempat, hindari makanan-makanan tertentu. Dan yang kelima, jauhi kontak dengan rokok. Nah, sekarang kita membahas seputar gangguan kehamilan. Gangguan kehamilan adalah masalah yang terjadi saat kehamilan. Gangguan kehamilan ini terjadi pada ibu, sang calon bayi, ataupun keduanya tergantung perkembangan janin. Adapun gangguan-gangguan kehamilan seperti yang pertama ada anemia, yang kedua kondisi kesehatan mental, yang ketiga ada preeklamsia, di mana preeklamsia ini terjadi akibat tekanan darah tinggi yang tidak terkendali, lalu diabetes gestasional, lalu ada plasenta previa, di mana plasenta atau ari-ari masih berada di bawah rahim hingga sampai trimester ketiga, lalu ada infeksi saluran kemih dan juga pendarahan. Kita masuk ke mitos seputar kehamilan. Pada umumnya, mitos yang berkembang di tengah-tengah masyarakat ini berisi tentang berbagai hal yang tidak boleh dilakukan oleh ibu hamil. Yang pertama ada mitos tidak boleh minum kopi. Yang kedua, ibu hamil jangan makan pedas nanti akan cepat kontraksi. Yang ketiga, ibu hamil perlu minum air kelapa biar anaknya putih. Lalu ibu hamil kalau misalkan suka makan daging itu berarti anaknya laki-laki. Kalau suka makan sayur maka itu anaknya perempuan. Terus ibu hamil tidak boleh kerimbat. Terus selalu ada ibu hamil tidak boleh memelihara kucing. Ibu hamil jangan mandi air panas. Lalu ibu hamil kalau misalnya bentuk perut ibu hamil itu bisa dilihat dari bentuk perut ibunya. Nah, itu semuanya mitos ya guys. Masuk ke pembahasan nutrisi untuk ibu hamil. Nah, apa aja sih nutrisi yang baik, yang bagus untuk ibu hamil dan juga calon bayinya? Yang pertama ada protein, lalu lemak, serat, karbohidrat, zat besi, kalsium, yodium, lalu vitamin C, vitamin D, kolin, ada omega 3 dan omega 6, zat besi dan juga seng. Nah, itu sangat baik untuk ibu hamil dan juga calon bayi. Kita masuk ke pembahasan persiapan persalinan. Ada 4 hal yang harus disiapkan, yaitu kesiapan psikologis sang ibu, kesiapan fisik sang ibu, lalu persiapan finansial dan juga kesiapan kultural. Oke, yang terakhir kita akan membahas proses persalinan. Yang pertama yaitu tahap sebelum melahirkan normal. Jadi, tahap sebelum melahirkan normal ini dalam dunia medis disebut dengan kala 1. Tahap ini dibagi menjadi 3 fase, yaitu yang pertama fase awal, fase aktif dan juga fase transisi. Yang pertama yaitu kita akan membahas fase awalnya. Jadi fase awal ini berlangsung selama 8-12 jam. Fase ini ditandai dengan kontraksi ringan 30-45 detik setiap 5-30 menit. Yang kedua ada fase aktif, di mana berlangsung selama 3-5 jam, tetapi lebih lama untuk ibu yang baru saja pertama kali hamil. Yang ketiga yaitu fase transisi. Fase transisi ini berlangsung 30 menit sampai 2 jam. Kontraksi pada masa ini terasa kuat dan terus menerus serta menimbulkan rasa sakit yang tidak tertahankan. Yang kedua, proses melahirkan normal. Nah, proses melahirkan normal ini disebut dengan kala 2, yaitu leher rahim telah terbuka dengan sempurna sebesar 10 cm. Nah, proses melahirkan kala 2 ini berlangsung 2 jam atau lebih. Kontraksi pada masa ini juga berlangsung sekitar 60-90 detik dan mereda tiap 2-5 menit. Nah, setiap kontraksi muncul, ibu akan merasakan desakan atau dorongan untuk mengedan, tetapi mengedan sebaiknya hanya dilakukan jika ada perintah dokter.
Nah, setelah kepala bayi keluar dengan sempurna, dokter akan menghisap darah lendir serta cairan ketuban dalam mulut dan hidung bayi dengan menggunakan alat khusus. Nah, begitu seluruh tubuh bayi sudah keluar dengan sempurna, dokter akan menyerahkan bayi tersebut kepada ibunya agar terjalin hubungan yang kuat antar ibu dan juga sang anak. Nah, setelah itu baru dokter akan memotong tali pusar si bayi. Yang terakhir yaitu setelah melahirkan normal. Nah, jadi ibu harus menjalani perawatan di rumah sakit sekitar 1-2 hari, tujuannya agar memulihkan kondisinya, lalu memantau perkembangan si bayi dan juga kondisi ibunya, dan yang terakhir memastikan tidak terjadi apa-apa setelah melahirkan. Baiklah, sekian pembahasan seputar kehamilan dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.